kasus dugaan pemalsuan dokumen pernikahan yang menyeret nama Kris Hatta akhirnya mencapai tahap akhir. Kris Hatta akhirnya bisa bernafas lega karena majelis hakim menyatakan bahwa Kris Hatta tidak bersalah. Seperti yang kita ketahui, kasus yang melibatkan Hilda Fitria dan Kris Hatta ini memang sangat menyita perhatian publik. Episode panjang terus bergulir seolah tidak ada titik akhirnya. Angelati sebagai sahabat Kris Hatta juga ikut merasakan bahagia atas keputusan tersebut. Bagaimana tanggapan Angelati terkait bebasnya Kris Hatta dari penjara? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama sahabat dekat Kris Hatta, Angelati yang ikut bahagia dengan kebebasan Kris Hatta. Yes. Kemarin tuh. kamu datang ke sana nggak? Senang banget itunya. Kemarin sempat kemarin Iya, harusnya kan ya? datang, tapi ada callingan syuting. Tapi aku video call terus tuh. Oh. Pas Jadi- video call itu aduh merinding banget pas mamanya nangis. Terus temen aku bilang, "Angel, Kris bebas." "Hah? Enggak bebas." "Bebas." "Hah? Bebas." Langsung aku nangis di lokasi syuting. Kita tuh doa tuh gila banget. Iya. Bagaimana emang teman-temannya Kris kemarin berdoa untuk kebebasan Kris? Kita itu waktu 90 hari Kris Hatta di penjara ya, kita selalu doa seminggu sekali. Mamanya itu aduh kontak terus, kita doanya parah deh. Kayak mungkin ini cuman Tuhan aja yang bisa bantu Kris Hatta, manusia nggak bisa gitu. Kan karena apa ya, hukumannya Kayak tuntutan. udah nggak mungkin gitu Iya, ya. hukumannya tuh udah 4 tahun. 4 tahun paling kita berdoa untuk diringankan kan. Mamanya juga bilang, "Saya tuh cuma pengen mau diringankan. Saya memaafkan, saya mau diringankan." Tapi Ternyata Tuhan malah bebas ya. malah kasih Karena kan bebas. emang sebenarnya ternyata memang perkawinannya ada. Ada. Nah, kan kemarin waktu itu kan sempat disangka bahwa tidak ada pernikahan. Dan ternyata artinya kalau ada putusan ini, pernikahan itu dinyatakan ada. Ada. Iya kan? Nah, pertanyaannya Angelati, kamu sebagai sahabat Kris Hatta, setahu kamu mereka menikah apa enggak? Menikah dong. Emang karena menikah karena keinginan mereka berdua apa ada paksaan? Ada paksaan. Nah, ini nih. Kayaknya keinginan mereka berdua dan ada satu hal yang membuat mereka harus menikah secara cepat dan sesimpel itu. Kadang-kadang Apa itu? Kenapa? Maksudnya harus nikah cepat dan simpel itu kenapa mesti buru-buru? Nikah tuh kan harusnya Nikah ada kan prosesnya santai ya, aja. nggak buru-buru. Iya, maksudnya pelan-pelan. aduh gimana ya ngomongnya ya jadi sakit Kenapa? perut. Hamidun. Hah? Hamil duluan di luar nikah. Kok tahu sih? Beneran. Makanya dia buru-buru kayak gitu karena itu. Sebentar. Ini bisa jadi catatan Mr. Update kan kalau memang ini beritanya benar. Tapi kan Mr. Update nggak terima berita hoax. Bener. Ini bisa Coba dipertanggungjawabkan. Jangan. Angelati, kamu maksudnya Soalnya kalau misalkan hamil, anaknya kemana? Ya kan? kayak orang dia harusnya udah kan ada dari dong. lo, dia kan belum mengiyakan. Oh iya juga sih. Saya aja kan pernah hamil 2 kali aja menduga-duga. keguguran terus. Enggak maksudnya apa? Jadi Keguguran. dia menikah, Kris Hatta menikah sama Hilda itu karena Ya setahu saya dan informasi yang terakurat sih memang waktu itu begitulah. tapi ini begitu tuh sakit apa? Sakit perut? Masuk Ya angin. pulas. Harus jelas kan? Atau lagi dapet. Jangan sampai bias. Atau iya kan? hamidun gitu kan ya. Kebelet atau gimana? Mungkin kram perutnya apa gimana gitu. Jadi intinya mereka harus memutuskan menikah. Menikah. Terus Karena nggak perutnya tahu- kram. Iya mungkin. Keram perut mungkin kan ada dedeknya Ya, kali di mungkin dalamnya. sesuatu jangan pakai kata mungkin di sini tuh harus pasti Iya ya apa kan? tidak gitu kan. Setahu saya sih Hamil. ya begitulah. Hamidun berarti papi itu Nah, begitulah. tahu dari mana? Banyak kok fotonya Kris yang cium perutnya Hilda kan ya waktu itu. Ada juga di akun gosip. Ada. Bukan Tapi- akun gosip, tapi bukan dia yang nyebarin Cium malah. perut kan bisa juga tanda sayang ke pasangan itu juga bisa Iya. jadi salah satu bentuk loh. Bukan berarti Istri dalamnya saya ada nggak hamil anaknya. aja saya suka cium perutnya. Iya. Gendut emang gitu. Kalau lu kan cium Iya. Bukan lagi. Ya intinya sih itu setahu saya ya, setahu saya karena saya dekat banget sama Kris. Kris cerita ke kamu. Ya ada cerita, semuanya Oh sih. Kris cerita. Semuanya sih cerita, mamanya juga ada ngomong. Jadi intinya sih semuanya kayak kita kan nggak usah ngungkit-ngungkit masa lalu. Yang penting ini kan saling pernah mencintai, pernah bersama-sama ya. Ayolah damai-damai gitu loh. Ngapain sih membuktikan diri sendiri hebat apa gimana nanti malah
kalau kita yang istilahnya yang digampar Tuhan malah kita yang repot Jadi gitu. bumerang. Tapi kalau memang Hilda kata kamu hamil, anaknya kemana? Nah, Nah kan Ya. saya kan bilang tadi, saya aja pernah menikah bodong, Heeh. tapi saya pernah keguguran. Kan gak ada yang menutup kemungkinan, mungkin kebetulan atau apa kan kita gak ada yang tahu. Iya. Oke. Gitu aja Ah. sih. Kenapa lu Kenapa lagi? lagi Mr. Update? Mr. Update tuh gak suka kalau beritanya ngambang-ngambang gitu. Jadi kayak gak ada yang konkret. Lu gak suka beritanya ngambang atau lu gak mau, gak suka kalau ternyata dia lebih tahu daripada lu? Nah, besok Angela dia gantiin lu di sini. Mr. Update kan lagi nulis beritanya. Tapi ternyata katanya mulu. Yang bener yang mana? Nanti ini hoax loh. kita pertegas ya. Jadi kalau misalkan menikah terus hamidun, berarti kan harusnya ada anaknya. Kalau tadi kata Angel ya mungkin bisa keguguran. Pertanyaannya, kegugurankah atau digugurkankah? Yang itu nggak tahu sih. Yang itu nggak tahu karena Chris itu orangnya nggak suka keluar-keluar ya. Emang Chris Gak ceritanya cerita berarti kapan? ya. Sebelum kasus ini, sebelum dia kemarin sempat masuk penjara apa? Setelah bebas? Sebelum masuk penjara dong, waktu yang kemarin-kemarin yang awal-awal. Kan saya bilang, kamu tuh kenapa sih nikahnya kok sesimpel itu? Oh tanya sama Chris nih. Iya, masa cuma pakai kemeja kayak main-mainan, ini kan sakral kan gitu. Iya. Kalau saya kan pakai gaun di Bali, sewa tempat kan gitu kan. Iya, mewah. Nah, mewah gitu. Kamu nggak, ya itulah dia bilang ada sesuatu hal yang memang memaksakan kita Urgent. buru-buru nikah, urgent Harus, gitu. ah. Terus aku kayak Nyecer. Lu nyecer terus, ah. aku tekan terus akhirnya aku tahu sekarang kenapa. Karena itu. Iya. Ada buktinya nggak kalau memang hamil? Pernah hamil? Karena kita kan nggak bisa percaya begitu aja gitu kan. Nah itu nanti buktinya minta Chris. Chris kan bilang suatu Iya. saat dia akan bahas tentang itu. Tapi untuk sekarang dia nggak mau kan gitu aja. Nah, Kalau mau betul. langsung iya. dari orangnya jangan dari saya. Nanti saya selalu ngomong lagi. Betul. Iya, iya, iya. Nah, Tapi kamu terkadang ngomong ya gini kita- kan dari Chris kan? Ya ntar Iya. kan mungkin dicariin bukti tes Iya. spek atau apa kan nggak ada yang Terkadang kita tahu. sebagai sahabat ya papi Iya, atau mama Is, iya. kita kan suka cerita satu sama lain sebagai Ah. sahabat gitu. Terkadang ada hal-hal privacy yang memang kita cerita ya tujuannya hanya untuk bertukar Iya, pikiran. iya, Apa iya. yang membuat sampai Angel mau membongkar Betul. cerita yang sudah diceritakan oleh Krisata sebagai sahabat? Apakah ini cuma mengada-ngada kamu atau emang pengen pansos karena mumpung lagi beritanya Waduh. viral? Gimana tuh Angel? Lo kalau ngomong Buat- ya Rangga ya. Aku di calling malam-malam loh padahal aku pulang syuting jam 3 nih. Iya. Mau sensasi ya udahlah aku nggak butuh sensasi Gak aku perlu butuh juga duit. udah. Ya benar. Jujur ya. Udah capek juga ya. Iya aku butuh duit cari kerja cari uang yang benar yang halal kan gitu. Betul. Tapi untuk ini memang Udah persetujuan Krisata Udah belum? ngomong Maksudnya belum? kan kalau kamu kan sahabatan banget ya sama Chris. Kamu ngomong Chris nggak sih mau sebenarnya diundang ke- percaya-percaya aja sih sama aku ya orangnya. Nggak, tapi Jadi maksudnya kalau kamu ngomong gini kan berarti kamu bisa nggak dipercaya loh sama Chris. Ah, Atau kamu sudah karena dia udah pernah ada sedikit ngomong ke pers juga. Dia udah bongkar juga Oh, sedikit. oke. Cuman nggak segamblang ini gitu. Oke, intinya sepengetahuan Chris gak kamu akan ngomong kayak gini? Apa? Semalam atau tadi kamu Chrisnya belum bisa bilang- ditelepon, dia lagi bobok di bantal kesian. Oh lagi loh. menikmati kebebasan ya. Kasihan loh kak. Kak, Menikmati Kenapa, kan? kenapa? Coba aku kasihannya gimana? ceritain ya, Coba, Kak, ya. gimana? Di penjara, dia itu kalau makan harus main catur dulu. Ah segitu katanya cerita. Baru dia bisa makan, kalau caturnya nggak menang dia nggak bisa beli buat makan di dalam. Kemudian dia kalau titip ke orang luar beliin roti tawar, roti gandum karena malam dia makan itu supaya dia kenyang. Kesian kak. Udah cerita Aku begitu. Sampai kayak gitu, aku sampai Iya. kalau kita bawain bakmi atau fast food ya, fried chicken gitu, duh makannya lahap banget. Kita tuh sebagai teman tuh gak tega, dia tuh orangnya baik sekali gitu. Orangnya gak pernah koar-koar, bahkan sampai dia ditahan pun semua gak ada yang tahu. Dia gak ada minta tolong kita. Ya walaupun Angel kayak gini, kenalan Angel boleh lah ya, lawyer-lawyer gitu loh. Dia nggak pernah minta tolong Gak untuk ada benar minta tolong. Ke Pak Hotman juga gak berani WA. Mamanya juga gak berani kayak kenapa gitu. Sedangkan yang salah berani. Tapi yang benar dia bilang ya udah gak apa-apa. Dan terakhir ini satu ya. Terakhir Iya. kemarin pas di penjara aku bilang kamu bakal bales gak sih semua yang dilakukan orang yang menzolimi kamu. Apa katanya?
enggak, aku ngampuni biar Tuhan yang balas. Jadi menurut kamu yang salah tadi kamu bilang berkoar-koar. Nah yang salah menurut kamu Hilda apa Billy apa dua-duanya? Aduh, aku kenal Kak Billy itu baik. Iya. Dia berubah, aku nggak tahu kenapa. Jadi menurut kamu siapa yang salah? Ya saya nggak kenal sama Hilda, cuman saya bisa baca orang bahwa orang ini agak labil aja gitu loh, Hilda ini. pelin-pelan iya. Iya. Ngomong A, ngomong B, ngomong C kan jadinya nggak bisa dipercaya orang. Kalau misal gini, kalau misal kita mau membohongin netizen, netizen tuh pinter kok, nggak bisa dibohongin gitu loh. Oke. Cuman saya sebagai sampai uang kaget aja, acara kita aja di drop gara-gara Udah nggak tayang lagi. udah nggak tayang, diganti segala macem. Itu bayarnya mahal banget Chris Hatta untuk ini semua dan dia memilih untuk memaafkan. Memaafkan, oke. Itu yang hebat. Salam buat Chris Hatta ya. Di kapan-kapan Chris Hatta ditunggu di sini kok. Ya, Ya. Chris salam Hatta ya. kayaknya belum mau muncul dulu. Iya, iya. Mau istirahat dulu. Istirahat. Oke, Kenapa makasih Mr. banyak, Juliet? Mr. Mr. Ali. Update? Enggak sih, Mr. Update itu cuman kayak ada yang ganjel aja di hati. Kenapa? Kan katanya Apa? si Kak Angel kan Mas Kris itu baik gitu. Tapi kan seenggaknya juga Mas Kris dulu kemarin-kemarin tuh pernah tuh sampai ngomong macem-macem tentang Mbak Hilda. Katanya ini, katanya sekali, 2 kali, 3 kali gitu-gitu. Iya Katanya baik. namanya kan kita dunia artis ya kadang-kadang mau nyinyir, mau julid, mau bercanda gitu kan. Tapi keceplosan itu pun kan di live Instagramnya dia dan dia nggak nge-share loh itu. Asal tahu itu nggak nge-share. Oh jadi keceplosan. Nggak nge-share ke orang lain. Aku bilang, lu nggak boleh ngomong gitu tapi Oh, lo memperingatkan juga sebagai iya sahabat jangan pada saat ngomong itu. kayak gitu. Nggak ada Ya yang udah. nge-save kok katanya. Intinya sekarang Chris Hatta udah bebas. Ya. Salam buat Chris Hatta. Salam saya Mbak Angel Ya. dari Mr. Update ya. Iya. Oke, dan pemirsa selanjutnya berhubungan dengan Vanessa Angel. Siapa yang kita undang? Apakah Vanessa Angel? Apakah orang tuanya? Apakah siapa? Nah, ada fakta baru tentang Vanessa Angel yang baru akan terungkap di sini ya. Pemirsa, tetap di pagi-pagi pasti happy. Kok bisa sih Jalan-jalan Mr. nih. Update yang ini nggak tahu?